Jadi di hari Asyura yaitu datangnya di hari Minggu ya Bu ya. Bagi ibu yang belum tahu, yang belum mengerti, hari Asyura datangnya di hari Ahad. Dan biasa yang kita lakukan yaitu diadakan di musola. Jadi berzikir di musola, terus mengeluarkan sedikit sedekah. Malam minggu. Di malam minggu mengeluarkan sedikit sedekah yang dikeluarkan dari ibu untuk kita bersama ya Bu ya di musola setelah habis maghrib. Nah, dan begitu juga kita disunahkan berpuasa di hari Asyura, yaitu dari apa Bu? Hari Minggu berpuasa hari Asyura. Dan juga dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW yaitu berpuasa di hari Tasyu'a, yaitu hari yang ke-9, yaitu 2 hari, di hari Sabtu dengan hari Minggu. Dan yang biasa kita lakukan yaitu diantaranya kita membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir 70 kali. Jangan lupa baca doanya, doa Asyura ya Bu ya. Nah, jadi nanti setelah maghrib kita baca doa Asyura, ada di dalam Al-Berjanji. Dan selain itu mungkin kita masih ingat ya Bu ya, apa yang kita lakukan biasanya Bu di hari Asyura? Mandi sunnah di hari Asyura. Apa Bu? Memakai celak, pakai wangi-wangian, makan enak, makan mayoran untuk keluarga ya Bu ya. Jadi duitnya dikeluarkan untuk makan-makan yang enak. Untuk keluarganya yang tadinya makannya lauk tempe, sekali-kali makan lauk ikan. Pakai daging, pakai pokoknya yang dirasa enak. Biasanya makannya daging, makannya ayam. Gilirannya waktu hari Asyura enaknya makan apa kangkung, asin, tidak apa-apa. Kebalikannya ya Bu ya. Namun di sini sudah kebiasaan makan enak, jadi makan kangkung, sayur kangkung, tumisan kangkung, ikan asin lebih enak. Ya itu dilakukan. Yang penting berbahagia untuk keluarga. Malah ringan, godong kates, godong apa namanya siem untuk lalapan ya sambel. Itu enggak apa-apa namanya, itu untuk mayoran keluarga. Berarti itu yang ibu rasa nikmat yang paling berharga untuk keluarga kita ya Bu ya. Walaupun nggak makan daging, bahkan makan ayam, karena setiap harinya sudah biasa makan daging, lauknya ayam dan sebagainya. Setelah di hari yang berikutnya seperti hari Lebaran juga nggak enak makan daging ya Bu ya. Jadi yang kita rasa enak. Dan begitu juga mencukupi keluarganya. Bila mana keluarganya itu membutuhkan sesuatu, bila mana ayah-ayahnya ini butuh beli motor di hari itu, ibu punya duit, belikan. Misalnya tahun depan bisa beli lagi, duitnya banyak, insya Allah tidak akan kekurangan. Bisa beli lagi Bu. Aku bisa diberitahu pada teman bahwa setiap di hari Asyura itu dia beli dompet, dan dompet itu diisi duit. Nanti setelah itu bulan di hari Asyura itu beri dompet, diisi terus, insya Allah dompetnya tidak akan kering Bu katanya. Tapi insya Allah Bu, saya sudah melakukannya, dompet saya nggak pernah kering walaupun isinya sedikit. Iya, beli dompet nggak pernah kering. Nggak pernah kering, nggak pernah dicuci. Betul, nggak pernah dicuci. Tapi maksudnya nggak pernah kering dari duit ya Bu ya. Namanya dompet itu isinya apa Bu biasanya? Duit. Nggak ada isinya perhiasan. Apa ada Bu perhiasan? Coba diisi perhiasan besok kalau beli dompet ya Bu ya. Barangkali setiap hari bisa ngisi dompet dengan perhiasan. Dan begitu juga pakai celak ya Bu ya. Jadi semoga pula dengan pakai celak di setelah setahun akan bakal tidak akan sakit matanya. Terus apa lagi Bu? Menyantuni anak yatim itu juga penting. Biasa diadakan di masjid ya Bu ya. Bagi ibu-ibu yang punya uang, sedikit uang walaupun hanya sedikit, tidak masalah, kita serahkan di pengurus masjid. Insya Allah akan dibagi dengan orang banyak. Kalau kita baginya paling 1 orang 2 orang. Tapi kalau dikumpulkan baginya berapa orang, banyak yang dibagi di masjid.
Ya, jadi setiap kita memberikan satu sedekah kepada fakir orang yang anak yatim, berarti kita ini menyodakoi anak yatim seluruh dunia. Jadi sama saja kita menyantuni anak yatim seluruh dunia. Dan begitu juga bukan hanya anak yatim saja, sebetulnya itu anak fakir miskin juga harus dikasih. Kalau kita punya, kalau kita ada tetangga yang tidak mampu, ya Bu ya. Nah, tidak orang yatim aja, orang miskin juga melek. Pastinya pengen kalau melihat mereka pada maju, diundang, dipakasih. Padahal dia juga butuh duit, tidak orang yatim aja yang butuh, ya Bu ya, yang butuh sesuatu. Jadi dianjurkan kita bersedekah kepada fakir miskin. Jadi pokoknya satu orang kita bersedekah, kita akan seperti orang menyedekahi sedunia ini. Gitu ya Bu ya. Jadi puasanya 2 hari, di hari Tasyu'a sama Asyura. Dan bagi ibu-ibu yang punya hutang, lebih baik untuk menyaur utang, niatnya kodok bulan Ramadan, ya Bu ya, yang punya utang. Dan bagi ibu-ibu yang tidak punya utang, puasa sunnah di hari Asyura, di hari Tasyu'a, bisa niatnya Bu. Niatnya biasa saja, kita mengerti. Kita lihat bahasa Arab juga nggak ngerti artinya, sia-sia. Jadi niatnya saya niat berpuasa sehari besok, puasa sunnah di hari Tasyu'a, sunnah karena Allah Ta'ala. Terus yang di Asyura begitu juga, saya niat sehari puasa sehari besok, puasa sunnah di hari Tasyu'a, dari Asyura, sunnah karena Allah Ta'ala. Bila mana kita mengkodok, saya niat berpuasa sehari besok, puasa kodok bulan Ramadan, fardu karena Allah Ta'ala. Gak usah tambahin tahun ini. Jadi puasa kita barangkali tahun ini kita tidak punya utang. Tahun-tahun yang kemarin barangkali punya utang. Jadi puasanya tidak untuk menyaur tahun kemarin saja, tahun ini saja. Kalau ditambahin tahun ini fardu karena Allah Ta'ala, berarti tahun ini aja yang disaur. Tapi kalau niatnya saya niat berpuasa sehari besok, puasa kodok bulan Ramadan, fardu karena Allah Ta'ala, insya Allah puasa-puasa yang kemarin yang lupa, tahun-tahun yang dulu yang kita kurang puasanya, insya Allah akan kesauran, mudah-mudahan ya Bu ya. Bagi ibu, kalau saya lebih senang niat mengkodok walaupun nggak punya utang puasa. Barangkali kemarin itu kurang bersih puasa kita, jadi kita niatnya kodok. Tapi itu terserah ibu ya Bu ya. Dan puasa di hari Asyura pahalanya seperti orang yang berpuasa ataupun Allah menghapus dosa kita selama 1 tahun yang kemarin dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang puasa di hari Asyura, dan juga masih ada pahala yang banyak ya Bu ya. Dan puasa Tasyu'a juga itu pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikannya kepada kita sesuai niat kita. Bila mana niat kita ini baik, niat kita bersih dan tidak terhapus ataupun ternoda dengan perbuatan kita, insya Allah kita akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Dan ada guru yang meninggal dunia setelah wafat diimpikan oleh muridnya, lalu bertanya pada gurunya, wahai guru, apa yang engkau dapatkan selama hidupmu? Lalu dijawab oleh gurunya, wahai muridku, aku mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 60 tahun. Dikarenakan berpuasa di hari Asyura. Nah, itu 60 tahun Bu yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada guru tersebut. Nah, karena puasa di hari Tasyu'a, dari Asyura. Jadi pahala-pahala diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita tidak sama, sesuai dengan keniatan kita, kebersihan hati kita, sesuai dengan perbuatan kita, niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ya Bu ya. Jadi beda-beda yang Allah berikan. Mudah-mudahan kita mendapatkannya seperti orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala 60 tahun. Itu ya Bu ya. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa menjaganya. Bila mana kita berpuasa bisa menjaga dari perbuatan yang menghapuskan dosa atau menghapuskan pahala puasa kita. Itu apa Bu? Di antaranya berdusta, berbohong, bersumpah palsu, juga menghibah. Itu adalah sesuatu yang membatalkan pahala puasa.
Itu ya Bu ya, itu yang harus dijaga pada kita bila mana berpuasa. Tapi kalau nggak puasa silahkan menceritakan, nanti bisa ditanggung sendiri. Ya Bu ya, itu kan. Tapi kalau bisa jangan dilakukan. Kita berusaha ya Bu ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat pada saya terutama dan pada ibu sekalian pada umumnya, dan semoga pula kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala menjalankan ibadah yang soleh, yang solehah di hari Asyura, dan kita mendapatkan fadilah ataupun keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjadi orang yang berbahagia baik di dunia dan di akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Dan ibu yang saya hormati, marilah kita baca syahadat istighfar.